Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan saya di channel saya pada perkuliahan kita, pertemuan yang keempat ya, materi ketiga. Saya bagi dua materi ini supaya tidak terlalu membesarkan dengan durasi yang cukup panjang. Untuk yang video yang kedua yaitu hukum ekonomi syariah dalam transaksi sewa menyewa dan upah. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, jangan lupa juga follow Instagram saya, juga. Insya Allah berkah ya, silaturahim. Oke, kita masuki saja materi kita pada kali ini. Pembahasan kita yang pada kali ini itu pertama pengertian jenis, rukun dan cara bicara. Ya, terus yang kedua hak dan kewajiban, ketentuan hukum dalam bicara. Terus ketentuan terkait bicara dan taktik. Terus ada ketentuan terkait bicara mausufah di al-zimam. Terus akad tabaruk itu sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, yang pertama ya. Saya taruh yang depan supaya lebih enak. Pengertian ijarah ya, definisi secara bahasa ijarah memiliki arti nama untuk sebuah upah atau ujrah. Dengan istilahan syariat adalah akad transaksi terhadap kemanfaatan yang maksudah maklum, bisa untuk diserahkan, dan mubah dengan iwat pengganti ya, upah yang maklum. Dan maksud dari maksudah adalah manfaat untuk pandangan syariah, maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan ya. Terus maksud manfaat yang maklum adalah manfaat yang jelas dan dibatasi, seperti menyewa orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Sedangkan maksud bisa untuk diserahkan adalah mungkin untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan Al-Quran kepada orang kafir, sebab Al-Quran tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Nah, maksud manfaat yang mubah ya, manfaat yang mubah adalah manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa alat-alat musik yang diharamkan. Itu ada pendapat ulama yang macam itu ya, dari kitab Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, kitab Surat As-Sidah Yaman Dar al-Ros An-Nabawi, cetakan pertama. Selanjutnya Fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, menjelaskan pengertian ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu. Kalau sebelumnya ada kemarin, nanti kita bahas ya yang di samping. Pada dasarnya prinsip akad ijarah sama dengan prinsip akad jual beli,
tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya, tidak pada jual beli objek transaksinya. Sekarang pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat barang atau jasa. Dengan demikian maka dari segi objek transaksi atau ijarah dibedakan menjadi dua, ada ijarah atas manfaat barang sewa dan ijarah atas layanan pekerjaan. Itu pengertian ijarah. Nah, jenis ijarah itu ada akmal atau kos, akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau sesuatu yang diperoleh. Penggunaan jasa itu disebut mustajir, dan pekerjaan disebut ajir, dan upah yang diberikan disebut ujrah atau fee. Yang kedua ada ain mutlaqah atau akla al-ahyan, akad sewa atas manfaat barang ijarah yang digunakan untuk menyewa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang yang tidak ada klausul untuk memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa. Nah, ini terus ada muntahiyah ditambah, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik. Nah, objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian hibah pada saat tertentu sesuai dengan akad, atau akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa pada penyewa setelah selesai atau di akhir akad ijarah. Selanjutnya ada ijarah mausufah fi azimam. Pada akad ijarah atas manfaat suatu barang manfaat ain, ya, dan atau jasa amal yang pada saat akad hanya dan sifat-sifat dan spesifikasinya, jalannya bisa kuantitas dan kualitas. Terus ada ijarah atas wilayah, akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pembedaan hak milik atas barang sewa pada penyewa. Lanjut, rukun-rukun ijarah. Ijarah hukumnya sah jika memenuhi rukun-rukun yang ada di dalamnya. Adapun rukun ijarah itu ada 5. Pertama ada surat, kita tahu ada kalimat yang digunakan dalam transaksi. Terus yang kedua ada ujrah, upah, ongkos dan biaya. Ketika ada manfaat barang atau orang yang disewa, dapat ada mukri atau mukjir, pihak yang menyewakan, muktari atau mustakjir, pihak yang menyewa. Lanjut, syarat ijarah. Masing-masing dari kelima rukun ini memiliki syarat-syarat yang namanya kelima rukun di atas ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar transaksi ijarah yang dilakukan dapat dan legal menurut syariat. Pertama, righot. Bagaimana transaksi yang lain di dalam ijarah juga disyaratkan righot dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan untuk membentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan sebagaimana contoh di atas tadi, ya. Yang kedua ada ujrah, upah atau ongkos. Ujrah di dalam akad
ijaroh harus diketahui, baik yang berlangsung dilihat, yang baik dengan langsung dilihat atau disebutkan kriterianya secara lengkap, misal 100.000 rupiah. Yang ketiga ada manfaat harus mutaqawwamah atau bernilai secara maklum, mampu diterapkan. Ya, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa bukan berupa barang. Terus 4, manfaat penyewa dan pihak yang menyewakan itu baik berakal dan tidak terpaksa. Syarat ijarah. Terus hak dan kewajiban dalam ijarah. Hak dan kewajiban sewa menyewa. Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa. Nah, pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan atau mukjir. Ya, yang pertama dari pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewanya. Terus pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa karena ia telah mempermilikan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut. Terus yang ketiga atau C, ini mukjir. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewa. Nah, terus apalagi pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakan, kecuali jika kerusakan terjadi ditimbulkan oleh pihak penyewa. Terus kedua ini hak dan kewajiban penyewa, ya, yaitu pertama, penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaannya. Kedua, penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak diizinkan, tidak seizin orang yang menyewakan, kecuali di waktu sebelum akad terjadi ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakaian. Selanjutnya, penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian. Terus penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan. Penyewa juga harus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, kecuali rusak sendiri. Terus penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kerusakan itu bukan karena kelalaiannya dan sendiri. Itu dan kewajiban dalam ijarah. Nah, ketentuan hukum dalam akad ijarah, para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah. Apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Nah, ini dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terjadi uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kesempatan berbeda hukum. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat
mengikat kecuali ada catat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Nah, akibat perbedaan pendapat ini ya, terlihat dalam kasus apabila seseorang itu meninggal dunia, maka akad al-ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan. Yang tadi itu ulama Hanafiyah, yang selanjutnya jumhur ulama itu mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta atau mal. Manfaat itu harta atau mal. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. Nah, terus ijarah ada yang dilarang ya. Nah, apa saja? Yaitu perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama, adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Karena salah satu syarat ijarah menyebutkan bahwa yang menjadi objek akad ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Terus misalnya ini perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau perjudian, dan atau menyewakan orang untuk membunuh ya, membunuh bayaran itu, atau menganiaya orang lain. Oleh sebab itu para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan dalam kaidah fikih kaidah fikih mengatakan artinya sewa menyewa dalam masalah maksiat itu tidak boleh. Nah, objek akad ijarah juga harus terpenuhi secara hakiki maupun syar'i. Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal, kuda liar ya, untuk dikendarai, atau tidak bisa terpenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir. Nah, itu maka tidak diperbolehkan. Nah, ketentuan terkait ijarah muntahiyah bitamlik, ijarah al-muntahiyah bitamlik atau financial leasing with purchase ya, option atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atau hibah ini merupakan terminologi baru yang tidak terdapat di kalangan para fuqaha klasik. Nah, akad ini merupakan kombinasi dari akad ijarah sewa menyewa ya, dengan akad mudharabah jual beli. Akad ini menjadi terobosan baru dan memberikan banyak kemudahan bagi pelaku ekonomi. Tetapi akad MPT atau ijarah muntahiyah bitamlik masih diragukan oleh banyak pihak. Nah, pada umumnya mereka yang mempertanyakan bagaimana dasar hukum di MPT ini, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, di MPT dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip, pilar dan syarat-syarat dalam akad. Para pemikir ekonomi kontemporer ini banyak yang berpendapat bahwa hukum di MPT itu diperbolehkan ya, bila dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Kontrak atau akad di MPT termasuk dalam perjanjian tidak bernama pada KUH Perdata, yaitu pasal 1319 ya, yang timbul dari prinsip kebebasan berkontrak atau pasal 1338 dan
PT juga memenuhi persyaratan perjanjian yang sah. Pasal 1320 sebagai serta perjanjian online. Kita lanjut. Kita masuk ketentuan terkait ijarah mausufah bil bi al-zimam. Akad al-ijarah ini ya, mausufah bi al-zimam adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau manfaat ain dan atau jasa amal yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya, yaitu kuantitas maupun kualitas. Nah, terkait ketentuan terkait manfaat barang, manfaat ain dan pekerjaan amal atau amal, manfaat barang dan pekerjaan pada akad itu harus itu berarti wajib. Yang pertama diketahui oleh dengan jelas dan terukur spesifikasinya, maklum mundabit ya, supaya terhindar dari perselisihan dan sengketaan niza. Dan yang kedua dapat diserah terimakan baik secara hakiki maupun secara hukum. Yang ketiga disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya. Dan yang keempat sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ketentuan terkait barang sewa ya, kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya ya. Pertama mungkin ya, barang sewa yang dideskripsikan belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan. Dua, pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewaan. Ya, terus ketiga, barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Nah, selanjutnya dapat para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa. Dan kelima ya, apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolak dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati ya. Terus ada ketentuan terkait ujroh. Karena ini kaitannya dengan ujroh, itu yang pertama, ujroh boleh dalam bentuk uang dan selain uang, biaya, biayanya ongkos. Yang kedua, jumlah ujroh dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, ujroh boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap angsuran ya, sesuai kesepakatan. Dan ujroh yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai milik pemberi sewa. Ada lagi terus ketentuan terkait uang muka atau jaminan. Yang pertama, dalam akad al-ijarah al-mausufah bi al-zimam dibolehkan adanya uang muka. Uang muka itu apa? Uang kesungguhan atau hamisi jidyah. Hamisi jidyah yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan. Nah, uang muka dapat dijadikan ganti rugi takwid oleh pemberi sewa atas biaya-biaya kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa atau ujroh apabila
akad al-ijarah al-mawsufah di al-zimam dilaksanakan sesuai kesepakatan. Terus pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu. Yang keempat, ya, apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa. Ya. Nah, dalam hal akad ini ya, diperbolehkan adanya jaminan atau rohan yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki maupun secara hukum. Terus lanjut, habis. Baik, saya cukupkan pertemuan untuk kali ini. Jangan lupa ya, subscribe ini ya, untuk mendapatkan update materi-materi yang terbaru. Jangan lupa tetap follow Instagram saya, follow ya. Insya Allah saya follow back. Kalau nggak di follow back gimana Pak? Ya silahkan dengan di DM saya, karena saking banyaknya mahasiswa saya kurang paham, apalagi nggak pasang foto ya, nggak tahu. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.